Baik, selamat malam Sobat Index. Kembali lagi di Index Video, di mana kita akan membahas saham requestan dari member free dan member premium. Oke, yang belum gabung grup free kita langsung aja dilihat ya di deskripsi. Nanti akan saya taruh linknya. Langsung join aja. Di sana kita di grup free-nya kita akan kasih tulis harian, lalu menu sore juga, dan konsultasi portofolio secara gratis. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, ada Hoki ya. Kita bahas secara teknikal. Mohon maaf ya, wifi-nya agak lelet karena lagi musim hujan dan entah kenapa IndiHome lagi lelet banget, sering banget lelet. Untuk Hoki, saran saya buy on breakout aja ya, buy on breakout 128, nanti taking profitnya ya di 131 kalau dikasih, atau 133, lalu setelah itu 136, lalu ke 139. Jadi saran saya buy on breakout 128 aja. Oke, kita cek broksumnya. Untuk Hoki masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung netral sih ya, lebih ke netral sih. Oke, itu untuk Hoki. Lalu ada Jaya. Untuk Jaya jangan dulu masuk ya, saran saya tunggu kalau dia mantul di 101. Kalaupun mau ambil harga saat ini nggak apa-apa ya, 105 dan 101 dekat. Tapi kalau jebol 101 lebih baik out dulu. Oke, itu untuk Jaya. Lalu kita cek broksumnya, hari ini masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya juga, satu bulannya lumayan ya, mulai ada akumulasi lemah. Oke, itu untuk Jaya. Lalu ada SBMA. Untuk SBMA sudah jebol selama masih di atas 200, selama di atas 200 masih aman. Tapi kalau jebol 200 lebih baik out dulu ya untuk si SBMA ini. Oke, besok boleh dilirik, semoga bisa naik untuk si SBMA. Lalu kita cek broksum hari ini. Wait ya. Untuk hari ini masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya. Untuk satu bulannya dia masih cenderung distribusi cukup kuat. Oke, next ada KREA. Untuk KREA dia sudah breakout ya. Saran saya besok kalaupun masih naik ya lebih baik dicopetin aja. Untuk KREA SL-nya under 420 ya. Kalau jebol 420 lebih baik out dulu. Oke, itu untuk KREA. Lalu kita cek broksumnya, hari ini masih cenderung ada akumulasi cukup kuat. Tanggal satu bulan juga masih cenderung akumulasi kuat. Oke, kalau besok naik lebih baik copetin aja ya. Lebih baik copetin aja untuk si KREA ini kalau besok masih naik. Oke, next ada LPKR. Untuk LPKR selama di atas 93 masih oke, tapi kalau jebol 93 lebih baik out dulu. Secara tren dia masih cenderung downtrend ya. Jadi kalau jebol area yang saya bilang tadi, ya kemungkinan masih akan downtrend. Lalu kita cek hari ini masih cenderung distribusi lemah. Satu bulannya masih cenderung distribusi lemah juga untuk si LPKR. Oke, next ada UFOE. Untuk UFOE dia udah mulai buat best ya, boleh dilirik besok untuk UFOE selama di atas 310 sih masih oke, tapi kalau jebol 310 lebih baik out dulu ya. Untuk UFOE hari ini ARB ya, besok coba bottom fishing, siapa tahu menarik untuk UFOE. Hari ini cenderung distribusi cukup kuat. Lalu kita cek satu bulannya juga cenderung distribusi cukup kuat gitu ya. Oke, besok boleh dilirik untuk bottom fishing si UFOE ya, siapa tahu dia mantul. Lalu ada Jekon. Untuk Jekon mulai menuju support ya, selama di atas 147 dia masih menarik, tapi kalau jebol 147 lebih baik out dulu. Lalu kita
Proxum hari ini masih cenderung distribusi cukup kuat untuk Cekon. Lalu 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke, next ada SOS. Untuk SOS besok oke. Saran saya tunggu kalau dia dekat-dekat 426 deh ya. Coba tunggu dekat 426, siapa tahu mantul di situ. SL-nya under 422. Oke, itu untuk SOS. Lalu kita Proxumnya hari ini masih cenderung sepi banget ya sahamnya ya. Ada akumulasi sih, cuma ya jelek lah akumulasinya. Nah, 1 bulannya cukup oke ya. Dia ada 2 broker akumulasi untuk si SOS. Sahamnya cukup sepi, jadi masuknya pelan-pelan aja. Saran saya sih tunggu dekat area yang tadi gitu ya, 426. Lalu ada Kejen. Untuk Kejen saran saya buy on breakout 212 aja. Tapi kalau besok koreksi masih di atas 183 boleh ambil ya, apalagi disertai dengan low volume itu semakin oke. Gitu ya. Jadi untuk si Kejen boleh buy on breakout, atau kalau dia koreksi selama di atas 183 boleh ambil. Lalu kita cek Proxumnya hari ini masih cenderung cenderung ada akumulasi sedikit sih ya. Dari 2 broker di PPD, lalu 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke, ada MPPA next. Untuk MPPA selama di atas 139 sih masih oke. Tapi kalau jebol 139 lebih baik out dulu. Sorry, Proxum hari ini masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek 1 bulannya, 1 bulannya masih cenderung distribusi cukup kuat. Itu untuk MPPA ya. Lalu ada Friend. Untuk Friend jangan dulu masuk, masih cenderung downtrend. Tunggu kalau dia mantul di 71. Kalau mantul 71 bolehlah untuk Friend. Hari ini cenderung distribusi sangat kuat untuk Friend, lalu 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke, kalau dia mantul selama di atas 71 masih oke lah, tapi kalau di bawah 71 out dulu untuk Friend ya. Lalu ada MKTR. Untuk MKTR, ini saham baru IPO ya. Iya sih, ya, MKTR baru IPO. Besok boleh dilirik ya, boleh dilirik besok. Kalau jebol 112 lebih baik out dulu ya. Selama di atas 112 masih oke untuk si MKTR ya. Untuk warannya ya semoga aja kalau induknya naik ya warannya juga ikut naik. Oke, lalu kita cek Proxum hari ini ada akumulasi MKTR ya dari CP. Lalu kita cek dari tanggal 07 juga masih cenderung ada akumulasi. Oke, besok boleh dilirik untuk MKTR. Lalu ada Fire saham yang terakhirnya. Oke, untuk Fire selama di atas 260 masih oke, tapi kalau jebol 260 lebih baik out dulu. Nah, di sini dia terlihat ya, dia gagal breakout resistance-nya. Ya, semoga aja suatu saat dia breakout resisten. Kalau dia breakout berarti akan menuju ke 306, setelah itu 326. Ya, pokoknya selama di atas area yang saya bilang tadi masih menarik. Tapi kalau jebol out dulu, nanti tunggu kalau dia mantul di 250. Oke, itu untuk Fire. Kita cek Proxumnya hari ini ada akumulasi. Lalu kita cek 1 bulannya masih cenderung ada akumulasi untuk Fire. Oke, cukup menarik si Fire ini ya. Oke, mungkin sekian analisis saham requestan malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya. Terima kasih.